Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat hampir 288 kg yang dibawa dengan sebuah mobil box. Petugas menembak mati 3 pelaku di Jalan Boulevard Simponi di kawasan Medang, Pengadegan, Kabupaten Tangerang. Barang bukti sabu seberat 288 kg ini diamankan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dari sebuah mobil box di Jalan Boulevard Simponi, Kelurahan Medang, Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada hari Kamis. Polisi menembak pengemudi mobil dan 2 orang lainnya hingga tewas karena berusaha melawan. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi pengiriman sabu yang akan melintas di Jalan Tol Jakarta Merak. Petugas yang berhasil mengidentifikasi mobil pelaku langsung mengejarnya. Pelaku yang berjumlah 3 orang sempat menyenggol mobil petugas saat akan ditangkap. Mereka juga mengeluarkan senjata api rakitan dan menembakkannya ke petugas. Usai keluar dari Jalan Tol Merak, Jakarta dan mengarah ke Jalan Boulevard Simponi, Pagedangan, petugas menembak ketiganya hingga tewas. Menurut Kapolda Metro Jaya, sabu seberat 288 kg tersebut mempunyai kode internasional. Dugaan sementara, barang haram tersebut dikirim langsung dari Iran dan akan dibawa ke Jakarta untuk diedarkan. Ini hampir 300 kg. Jadi kalau bisa dikatakan dirupiahkan per gram ya, per gram 3 juta. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 864 miliar. Ketiga tersangka yang tewas yakni Gun, AM, dan IA kemudian akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saat ini petugas masih mengembangkan kasus ini untuk mencari jaringan mereka. Badru Zamal, Fahru Rozi, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang berita kasus narkoba pada cuplikan video sebelumnya. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 30 Januari 2020 dan diungkapkan bahwa terdapat peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 288 kg yang dibawa sebuah mobil box. Petugas menembak mati 3 pelaku di Jalan Boulevard Simponi, Kelurahan Medang, Kabupaten Tangerang. Polisi menembak pengemudi mobil dan 2 orang lainnya hingga tewas karena para pelaku berusaha melawan petugas. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi pengiriman sabu yang akan melintas di Jalan Tol Jakarta Merak. Petugas yang berhasil mengidentifikasi mobil pelaku langsung mengejarnya. Pelaku yang berjumlah 3 orang sempat menyenggol mobil petugas saat akan ditangkap. Mereka, para pelaku juga mengeluarkan senjata api rakitan dan menembakkannya ke petugas. Usai keluar dari Jalan Tol Jakarta Merak dan mengarah ke Jalan Boulevard Simponi, Tangerang, petugas menembak 3-nya hingga tewas. Menurut Kapolda, sabu seberat 288 kg tersebut mempunyai kode internasional. Dugaan sementara barang tersebut dikirim langsung dari Iran dan akan dibawa ke Indonesia, lebih tepatnya di kota Jakarta untuk diedarkan. Dan sudah dijelaskan oleh Pak Irjen Pol Nana Sujaya, Kapolda, bahwa 1 kilo sama dengan 3 juta dan jika dirupiahkan akan berjumlah 864 miliar. Lalu para pelaku akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan saat ini petugas masih mengembangkan kasus ini untuk mencari jaringan pelaku lebih lanjut. Menurut pendapat saya, pada narkotika atau jenis sabu-sabu tersebut dikategorikan sebagai khamar yang memabukkan, sehingga dapat dibilang pula jika barang tersebut termasuk barang haram yang dikonsumsi atau bahkan diedarkan. Pengedaran pada sabu-sabu atau jenis narkoba itu sudah beberapa kali orang yang tertangkap dan dihukum pidana berat. Pengedar narkotika itu dapat merusak banyak orang, sehingga hukum untuk pengedar itu harus dibedakan hanya dengan sekedar pengguna. Sehingga apa yang didapat pada pelaku tersebut yaitu ditembak para petugas sehingga tewas itu menurut saya benar. Dikarenakan jika para pelaku tersebut berusaha melawan, menyenggol mobil petugas, dan juga mereka membawa senjata api rakitan. Dengan gerak-gerik yang para pelaku lakukan dapat membahayakan orang sekitar atau bahkan dapat membahayakan mobil atau pengendara lainnya, hingga para petugas tidak segan untuk
langsung menembak 3 orang pelaku tersebut hingga tewas. Dan yang didapat pada pelaku tersebut yaitu hukuman mati dengan cara penembakan tersebut. Mengekspor-impor narkotika tanpa seizin pihak berwenang terdapat hukuman, yaitu hukuman mati, hukuman penjara yaitu seumur hidup atau hanya sementara, dan yang paling lama 20 tahun penjara, dan yang terakhir yaitu sanksi. Hukum yang telah berlaku atau sesuai dengan kejadian tersebut yaitu sanksi bagi pengedar narkotika menurut pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu hukuman mati, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan yang paling lama 20 tahun penjara, dan hukuman denda yaitu yang paling sedikit 1 miliar rupiah dan yang paling besar 10 miliar rupiah. Saran untuk para remaja seperti saya kini yaitu meningkatkan iman dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah yang rajin agar iman kita tidak goyah pada hal-hal yang negatif. Lalu jangan pernah untuk mencoba atau mengonsumsi narkoba atau bahkan narkotika. Karena jika kita mencoba sekali, pasti kita ingin merasakannya kembali atau bahkan kita bisa menjadi seorang pencandu. Serta cari tahulah apa dampak negatif yang didapatkan jika kita mengonsumsi narkoba pada kesehatan tubuh kita nantinya. Dan pilihlah lingkungan pertemanan yang baik dan positif. Saran untuk pemerintah yaitu pemerintah daerah dan seluruh instansi harus mendukung penuh penegakan hukum dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pengguna maupun pengedar narkoba. Pemerintah pula harus melakukan perketatan membentuk satgas anti narkoba khususnya di bandara dan pelabuhan, yaitu jalur ekspor-impor yang dilakukan pengedar. Lalu melakukan upaya penyuluhan di seluruh Indonesia, serta melakukan kerjasama dengan dunia internasional untuk memberantas narkoba. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.